Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ulfia Rahmi. Kali ini kita akan bahas mengenai falsafah teknologi pendidikan. Falsafah ini merupakan rangkaian pernyataan yang didasarkan pada keyakinan, konsepsi, dan sikap seseorang yang menunjukkan arah atau tujuan yang diambilnya. Jadi pada saat para teknolog pendidikan memegang atau memilih falsafah teknologi pendidikannya, setiap keputusan-keputusan, pemilihan-pemilihan, pemecahan masalah, baik itu metode, media, model, dan instrumen penilaian, beranjak dari konsepsi yang dia pahami yang dianggap sebagai falsafah teknologi pendidikan. Berdasarkan tinjauan falsafah ilmu, suatu pengetahuan itu akan menjadi utuh ketika dia terdiri dari 3 komponen. Pertama, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi merupakan azas dalam menetapkan ruang lingkup wujud yang menjadi objek penelaahan serta penafsiran tentang hakikat realitas dari objek tersebut. Jadi teknologi pendidikan sebagai suatu ilmu memiliki hakikat dan ruang lingkup. Nanti kita bahas seperti apa ruang lingkup dan hakikatnya. Kemudian epistemologi merupakan azas mengenai cara bagaimana pengetahuan diperoleh dan disusun menjadi tubuh suatu pengetahuan. Bagaimana ilmu-ilmu pada teknologi pendidikan, bagaimana ruang lingkup yang dibahas pada teknologi pendidikan itu ditemukan. Itu adalah komponen yang kedua, yaitu epistemologi. Dan yang terakhir adalah aksiologi. Aksiologi ini terkait dengan manfaat, kebermanfaatan dari ilmu pengetahuan. Ketika teknologi pendidikan sebagai suatu ilmu bermanfaat, dia memenuhi komponen yang ketiga. Artinya bisa dikatakan sebagai suatu pengetahuan yang utuh, karena terdiri dari 3 komponen ini. Jadi tentu akan muncul pertanyaan, apakah akan muncul telahan-telahan baru terkait dengan teknologi pendidikan atau menetap dengan ruang lingkup yang sudah ada. Untuk mengenal ruang lingkup teknologi pendidikan, kita perlu bahas dulu revolusi-revolusi yang terjadi dalam pembelajaran ataupun teknologi pendidikan. Revolusi yang pertama, kegiatan pembelajaran dan pendidikan di saat revolusi pertama ini dilakukan oleh para sufi. Artinya orang tua menyerahkan anaknya kepada orang pandai untuk dididik, untuk dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk hidup di masa depan. Revolusi pertama ini terjadi karena orang tua merasa tidak mampu untuk memberikan sendiri atau secara mandiri pengetahuan dan keterampilan yang perlu dimiliki oleh anaknya di masa depan, sehingga anak-anak ini diserahkan kepada sufi. Pada saat itu dikenal sufi sebagai penjual ilmu pengetahuan. Hal tersebut berlangsung lama dan kemudian muncul revolusi yang kedua, yaitu pada saat guru sudah dilimpahi tanggung jawab untuk membelajarkan anak-anak, mempersiapkan pengetahuan dan keterampilan bagi mereka untuk di masa depan. Pada saat guru sudah memiliki limpahan kewajiban ini, berarti sudah ada lembaga pendidikan. Jadi bukan lagi si siswanya, bukan lagi individunya yang dihantarkan kepada sufi atau kepada orang pandai untuk memahami ilmu pengetahuan tertentu, tetapi sudah ada lembaga dan guru diberikan tanggung jawab untuk membelajarkannya. Di revolusi kedua ini, guru mendapatkan tuntutan yang sangat banyak dari orang tua dan masyarakat terkait kesiapan pengetahuan dan keterampilan yang harus diberikan kepada anak-anak mereka. Sehingga sangat banyak tumpukan pengetahuan yang mesti disajikan dan guru memiliki keterbatasan untuk melakukannya. Pada saat guru mendapatkan kendala untuk melakukan atau menyampaikan pengetahuan sebanyak-banyaknya, lahir revolusi ketiga. Revolusi ketiga ini ditemukannya mesin cetak. Pada saat mesin cetak muncul, pengetahuan yang tadi diminta untuk diberikan kepada peserta didik bisa dipindahkan ke dalam bahan ajar berupa cetak. Jadi di situ disimpan ilmu pengetahuan-pengetahuan yang dapat dipelajari oleh peserta didik. Kehadiran media cetak ini dengan munculnya bahan-bahan ajar yang bisa dicetak mengurangi beban dari guru dalam memberikan pengetahuan. Namun masalah yang muncul adalah ternyata ilmu pengetahuan teknologi itu juga bergerak sangat cepat. Guru dituntut mengajarkan lebih banyak lagi dan lebih inovatif lagi.
Sehingga lahir revolusi keempat yang berlangsung pada saat peralatan elektronik sudah berkembang. Di revolusi ketiga ada mesin cetak yang membantu menyebarkan pengetahuan-pengetahuan. Pada revolusi keempat sudah ada alat-alat elektronik berupa televisi, radio, audio recorder dan lain sebagainya untuk menyampaikan pengetahuan. Dan ternyata pada saat sampai di revolusi keempat ini, semua orang menyadari bahwa tidak semua pengetahuan, tidak semua keterampilan dapat diwariskan, dapat ditularkan kepada peserta didiknya. Pada revolusi keempat ini disadari bahwa yang paling penting itu bukan menyampaikan pengetahuan dan keterampilannya, tetapi memberikan atau membiasakan kebiasaan belajar. Pada saat peserta didik atau anak-anaknya memiliki kemampuan untuk terus belajar, dia akan mampu survive nanti dalam kondisi apapun. Jadi dengan revolusi-revolusi yang terjadi dalam pembelajaran maupun teknologi pendidikan ini membuahkan kesimpulan bahwa tugas dari teknologi pendidikan itu adalah menyelesaikan masalah belajar. Jadi bisa kita yakini bahwa falsafah kita sebagai orang teknologi pendidikan menyelesaikan masalah belajar. Bukan bagaimana sebanyak mungkin mentransferkan pengetahuan kepada peserta didik, tapi bagaimana kita memfasilitasi mereka mengembangkan potensi peserta didiknya. Ketika ditemukan masalah-masalah belajar, teknologi pendidikan berperan di dalamnya. Jadi ruang lingkup dari teknologi pendidikan sebagai ontologinya adalah masalah belajar dan masalah pembelajaran. Komponen yang kedua dari sebuah pengetahuan adalah epistemologi. Bagaimana epistemologi dalam teknologi pendidikan, bagaimana memperoleh kajian-kajian tersebut, bagaimana mencapai ruang lingkup yang ada pada teknologi pendidikan. Secara ilmiah, epistemologinya adalah melalui metode penelitian. Melalui metode penelitian kuantitatif, kualitatif, R&D, dan mixed research, kita melakukan kajian, telaahan mengenai apa saja ruang lingkup dari teknologi pendidikan. Kemudian untuk menyelesaikan masalah belajar, epistemologinya adalah bagaimana kita memecahkan masalah belajar yang dihadapi oleh kondisi belajar tertentu. Tentu kita perlu melakukan analisis kebutuhan dan baru memberikan solusi-solusi. Jadi epistemologi untuk menyelesaikan masalah belajar, kita bisa optimalkan segala sumber daya pembelajaran yang ada, mulai dari orang atau subjek, media yang tersedia, pesan, ide, ataupun peralatan dan organisasi lainnya. Dan yang terakhir, aksiologi, apa manfaatnya? Kita perlu kaji apa manfaat dari teknologi pendidikan terhadap kondisi belajar dan kemajuan pendidikan yang ada. Presidential Commission of Instructional Technology mengeluarkan beberapa manfaat yang bisa kita jadikan sebagai komponen ketiga, yaitu aksiologi. Yang pertama, meningkatkan produktivitas pendidikan. Jadi teknologi pendidikan bermanfaat untuk meningkatkan produktivitas pendidikan dengan memperlaju penahapan belajar, membantu guru untuk menggunakan waktu secara lebih baik, dan mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi. Yang kedua, memberikan kemungkinan pendidikan yang sifatnya lebih individual. Jadi kita memberikan alternatif belajar bagi individu-individu dengan jalan pertama, mengurangi kontrol guru yang kaku dan sangat tradisional, dan yang kedua, memberikan kesempatan kepada individu berkembang sesuai dengan kemampuannya. Artinya kita melakukan penanganan proses belajar berbasis individual, berbasis kepada minat dan bakat yang dimiliki oleh peserta didik. Jadi dengan alternatif belajar yang kita berikan, individu akan berkembang sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, memberikan dasar pengajaran yang ilmiah dengan jalan perencanaan program pembelajaran yang sistematik. Yang kedua, pengembangan bahan pengajaran yang dilandasi penelitian tentang perilaku. Manfaat yang ketiga ini memberikan dasar pengajaran yang ilmiah karena ruang lingkup dari teknologi pendidikan itu akan selalu bergerak. Karena tadi kita bicara mengenai revolusi 1, 2, 3, 4, tidak tertutup kemungkinan akan muncul revolusi kelima sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat pada saat tertentu.
Jadi, secara terus-menerus akan dilakukan kajian-kajian penelitian dengan berbagai metode untuk menambah atau memperkuat ruang lingkup dari teknologi pendidikan. Yang keempat, lebih memantapkan pengajaran dengan cara meningkatkan kapasitas manusia dengan berbagai media komunikasi, kemudian menyampaikan informasi dan data secara kongruen. Jadi dengan sentuhan teknologi pendidikan, kita bisa menyajikan konten-konten pembelajaran yang lebih menarik, yang lebih komunikatif menggunakan media-media pembelajaran. Ketimbang kita hanya memberikan materi secara oral presentation, sebaiknya kita akan gunakan media agar peserta didiknya memahami materi dengan cara yang menarik dan dapat memaknai pembelajaran-pembelajaran yang mereka ikuti. Kemudian yang kelima, memungkinkan belajar secara lebih akrab karena dapat mengurangi jurang pemisah antara pelajar yang ada di luar maupun di dalam sekolah, kemudian memberikan pengetahuan dari tangan pertama. Jadi dengan adanya teknologi pendidikan diharapkan ada manfaatnya, kita bisa memberikan pembelajaran merata kepada seluruh orang, terutama pada saat sekarang ketika akses internet dapat dimiliki oleh semua orang, tidak terbatas sebuah pengetahuan atau suatu pengetahuan diakses oleh siapa saja. Dengan adanya internet, tidak ada lagi batas pengetahuan akan diakses oleh siapa saja. Dan teknologi pendidikan meramunya bagaimana melaksanakan pembelajaran, baik di dalam sekolah ataupun di luar sekolah. Dan yang terakhir, memungkinkan penyajian pendidikan lebih luas dan merata. Ini terkait dengan contoh yang kelima, dilakukan dengan cara pemanfaatan bersama tenaga atau kejadian yang ada, dan terakhir penyajian informasi menembus batas geografis. Jadi dengan penerapan teknologi pendidikan, terutama di Indonesia, itu dapat mengatasi masalah keterbatasan geografis. Ketika dulu dilakukan pengiriman modul via pos dari pusat pengiriman sampai ke daerah, bisa saja pengirimannya berminggu-minggu. Tetapi dengan adanya internet, ketika kita memiliki jaringan dan kuota, dikirimkan jam 17.25 dari pusat, kita bisa menerimanya di detik yang sama. Artinya dengan teknologi yang ada, keterbatasan kuantitas dan kualitas dapat diatasi. Itulah bahasan mengenai komponen pengetahuan dari ilmu pendidikan terkait dengan ontologi, aksiologi, dan epistemologi. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.